Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Untuk kali ini kita akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana. Apa itu usaha? Usaha adalah banyaknya energi yang diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Usaha dirumuskan W sama dengan F kali S. W sama dengan usaha, satuannya Joule. F adalah gaya, satuannya Newton. S adalah perpindahan, satuannya meter. Untuk penerapan rumus tersebut, perhatikan contoh soal berikut. Dita dan Dani mendorong lemari bersama ke arah yang sama, masing-masing dengan gaya 500 Newton dan 600 Newton, sehingga lemari bergeser atau berpindah 200 cm. Berapa gaya dorong total dari Dita dan Dani, ya? Dan berapa usaha yang dilakukan oleh Dita dan Dani. Untuk yang diketahui di sini adalah gaya Dita 500 Newton, gaya Dani 600 Newton, dan perpindahan lemari 200 cm atau 2 meter. Gaya total ditanyakan, gaya total usaha Dani dan usaha Dita. Gaya totalnya gaya Dita ditambah gaya Dani, gaya Dita 500 Newton, gaya Dani 600 Newton, jadi 1100 Newton. Untuk usaha Dita tadi, ya, usaha dirumuskan W sama dengan F kali S. Jadi F nya 500 Newton, S nya 2 meter. Usaha yang dilakukan Dita 1000 Joule, sedangkan usaha yang dilakukan Dani, ya, 600 Newton dikali 2 meter sama dengan 1200 Joule. Sekarang kita lanjutkan tentang daya. Daya adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha atau kerja. Daya dilambangkan P besar, P sama dengan W per T. P tadi daya, satuannya watt. W adalah usaha, satuannya Joule. T adalah waktu, satuannya sekon. Penerapan dari rumus tersebut, ini perhatikan contoh soal. Dita memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 40 sekon, sedangkan Dani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1200 Joule dalam waktu 20 sekon. Berapa daya yang dilakukan oleh Dita dan Dani untuk memindahkan rak tersebut? Ya, usaha Dita tadi 1000 Joule, usaha Dani 1200 Joule. Waktu yang diperlukan Dita 40 sekon dan waktu yang diperlukan Dani 20 sekon. Nah, jawab ya di sini. P sama dengan W per T. P nya Dita 1000 Joule per 40 sekon sama dengan 25 watt. P nya Dani 1200 Joule per 20 sekon, 60 watt. Sekarang kita lanjutkan tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis pesawat atau perangkat atau alat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja sehingga dapat meringankan pekerjaan manusia. Jadi dengan adanya pesawat sederhana ini membantu meringankan kerja manusia. Ini ada beberapa contoh pesawat sederhana, ya, seperti di gambar ini, ya. Ini katrol tetap, ini ada gerobak, ya, dan lain-lain. Kita lanjut, ya. Untuk pesawat sederhana yang pertama kita bahas tentang katrol. Ada beberapa jenis katrol. Yang pertama katrol tetap tunggal, keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Jadi beban yang diangkat sama dengan gaya kuasa. Jadi gaya beban sama dengan gaya kuasa. Kemudian untuk katrol yang kedua adalah katrol bebas, keuntungan mekaniknya 2. Beban yang diangkat cukup dengan setengah gaya. Jadi beban yang diangkat cukup dengan gaya setengah ban atau F sama dengan setengah W. Kemudian yang ketiga ini katrol ganda, ya. Untuk keuntungan mekanisnya dapat dilihat dari jumlah tali yang menghubungkan katrol-katrol, ya. Ini talinya 2, maka keuntungan mekaniknya 2. Sedangkan yang ini katrol majemuk,
talinya ada 1, 2, 3, 4, keuntungan mekaniknya 4. Ya, contoh soal ya, ini ada contoh soal. Ini gambar katrol bebas dengan beban 500 Newton. Berapa keuntungan mekaniknya? Keuntungan mekaniknya 2 kan. Berapa besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban sebesar 500 Newton? Tadi kan F sama dengan setengah W. Jadi gaya yang dibutuhkan setengah kali 500 Newton sama dengan 250 Newton. Nah, ini adalah contoh yang kedua untuk katrol ya. Berapa keuntungan mekanik katrol di samping? 4 kan, talinya ada 4, mengangkat beban 1000 Newton. Berapa besar gaya minimal yang diperlukan? Jadi berapa gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 1000 Newton? Tadi kan F sama dengan 1/4 W. Jadi 1/4 kali 1000 Newton. Gaya yang diperlukan 250 Newton. Ya. Kemudian yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring ini tinggi bidang miring ini dilambangkan H kecil. Ini panjang bidang miring dilambangkan L kecil. Ini adalah beban, ini adalah kuasa atau gaya kuasa ya. Ini keuntungan mekaniknya sama dengan FB per FK atau L kecil panjang bidang miring per tinggi bidang miring. Jadi panjang bidang miring L, tinggi bidang miring H. Jadi L per H. Contoh penerapannya, ini bidang miring dipasang ya, ini berupa papan dari lantai dipasang ke tempat yang tinggi. Kemudian ini benda beban yang didorong lebih ringan. Paku, tangga, sekrup, pahat, kapak, pisau, mata bor, ini menerapkan prinsip bidang miring. Nah, contoh penerapannya di soal ini ada soal peti dengan berat 300 Newton dipindahkan ke sebuah truk. Oleh karena itu dipasang papan yang menghubungkan lantai dengan truk seperti pada gambar. Panjangnya ini 3 meter, tingginya 1 meter. Ya. Berapa keuntungan mekanisnya? 3 dibagi 1 ya. Keuntungan mekaniknya di sini 3 dibagi 1 jadi 3 keuntungan mekaniknya. Nah, bebannya tadi 300 ya. Jadi berapa gaya minimal yang dibutuhkan untuk memindahkan peti sebesar 300 Newton? Berarti 300 Newton dibagi 3 100 Newton. Jadi dengan gaya 100 Newton bisa memindahkan 300 Newton. Keuntungan mekaniknya kan tadi 3, gaya minimal yang dibutuhkan untuk memindahkan peti 300 Newton adalah 100 Newton. Nih ya. Kemudian ini adalah roda berporos. Roda berporos ini pada sepeda itu ya. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang menghubungkan langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip kerja roda berporos untuk mempercepat gaya saat berjalan. Jadi antara gigi atau gear depan dan belakang itu berbeda ukurannya ya. Ini lumayan efisien ya. Jadi energi keluaran per energi masukan itu namanya efisiensi ya. Efisiensinya cukup besar ini ya, dengan dibuat seperti ini. Jadi yang depan lebih besar daripada yang belakang.
Demikian untuk pelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tolong dipelajari sampai selesai. Minggu depan masih saya lanjutkan tentang pesawat sederhana berikutnya, yaitu tuas. Tolong dipelajari dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti dikerjakan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.